Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun bodong. Kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu. Namanya siapa, Pak? Siapa yang membuat? Ya kita harus telusuri lebih lanjut. Ya. Ini nama akunnya Keila 9898. Oke, sorry Do ya. Oke. Ya prolog dulu ya. Ya. Udah tahu dulu. Aman ya? Aman. Oke ya. Bayangkan tangan bayangkan. Aduh, jangan bayangkan dulu. Mundur. Yuk. Ya, gimana Bang? Ya, selamat sore teman-teman. Bahwa hari ini kita sudah merampungkan laporan polisi dengan pelapor adalah klien kami, Mbak Eni Mona, ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP. Nah, ada beberapa akun yang kita laporkan terkait dengan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam media sosial. Ya, terkait kalau lebih detailnya terkait dengan masalah body shaming ya, menyamakan klien kami dengan sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas seperti itu. Jadi pada hari ini klien kami sehari sebelumnya berkonsultasi dengan kami merampungkan proses laporan polisinya. Nah, perlu diketahui bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Heni, yaitu saudara RR. Inisialnya ya, RR. Nah, yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Nah, ini memang kami minta juga kepada penyidik untuk nantinya memeriksa dan mengusut lebih lanjut apa maksud dan tujuan daripada saudara RR tersebut mengomentari hal tersebut. Nah, ini ya potensinya bisa jadi saksi atau malah bisa ditingkatkan lebih daripada itu. Nanti kita menunggu proses dari pihak kepolisian lebih lanjutnya seperti itu. Nah, mungkin dari saya situ, dari Pak Yusa mungkin ada yang pengen disampaikan? Bang, izin Bang, terlapornya berarti ada dua Bang, atau termasuk RR terlapornya atau seperti apa Bang? RR belum kita jadikan sebagai terlapor, kita baru laporkan beberapa akun. Jadi kita menunggu dan kita menghormati sebenarnya proses dengan asas praduga tak bersalah. Apakah saudara RR nanti layak untuk dijadikan sebagai saksi saja atau ditingkatkan lebih daripada itu? Makanya kita tetap menunjukkan asas praduga tak bersalah seperti itu. Jadi intinya RR ada tudingan ikut memberikan penghinaan ya Bang ya? Ya, kita lihat lebih lanjut lah dalam proses penyidikan ya tadi ya. Apa Abang melihat ada sebuah konspirasi Bang di sini Bang untuk menjatuhkan klien Abang? Ya sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut. Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun bodong. Kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu. Namanya siapa, Pak? Siapa yang membuat? Ya kita harus telusuri lebih lanjut. Ya. Ini nama akunnya Keila 9898. Dia melakukan body shaming. Ya, body shaming terhadap pelajar. Nah, RR-nya body shaming-nya gimana Bang? Body shaming-nya gimana, Iya, Bang? ikut mengomentarinya. Mungkin dilanjutkan? Iya, body shaming-nya gini, ya, saya membacakan langsung, Iya. ya, saya membacakan langsung dari isi komentar, sehingga klien kami merasa nama baiknya dicemarkan, merasa difitnah. Salah satu poinnya aja dalam komentar tersebut ya, Keila 9898, lucu, mantan istri udah jelek, mohon maaf, ya, nuntut 8 miliar. Sementara faktanya, klien kami menurut kami tidak jelek, tidak menuntut juga 8 miliar. Dari mana ini fitnah? Inilah yang menjadi kami sangat keberatan dengan komentar-komentar seperti ini. Gitu loh ya. Nah, RR komentarnya seperti apa Bang di sosmed Bang? Di komentarnya kemudian dijawab, iya. Itu loh. Siap. Siap. Nah, itulah. Kemudian ada di komentar berikutnya lagi dijawab, iya. Berarti sama saja mengamini. Itu yang kami, itu yang kami akan laporkan. Ada berapa akun Bang yang dilaporkan, Bang? Ada 3 akun ya? Ada 3 akun.
Ini sementara atau ada pengembangan lainnya bang? Ada dua akun lagi sebenarnya ini dia di di Instagramnya Tante Rempo. Nah kurang lebih body shamingnya sama, dan udah kita trace ini memang akun asli ya. Nah jadi itu dua akun ini juga kita masukkan sebagai terlapor dalam hal ini. Nah mungkin untuk yang ini RR tidak kita lihat belum ada keterlibatan, tapi untuk yang body shaming atau dugaan tindak pidana pertama keterlibatan atau setidaknya keterlibatan daripada RR cukup ada di sana. Ini statementnya dong ya. Gimana tentang hal ini? Kalau saya pribadi sih maksudnya saya kan maksudnya ya masih udah sama beliau berdua kan, sama abang-abang saya sudah konsultasi ya, dan saya juga kan masih jatuhnya istri ya, belum ketuk palu ya. Di situ sih saya menyayangkan aja sih kenapa dia jawab juga gitu, itu aja sih. Dan saya kan punya keluarga juga, saya nggak pernah jahat sama dia. Teman-teman media tahu sendirilah kayak gitu, maksudnya sedih aja sih saya, maksudnya kok tega sih kayak gitu sih, itu aja sih. Selama ini kan saya sama dia seperti apa lah kayak gitu. Menyangka nggak? Ya saya nggak pernah nyangka lah, manusia itu kan dia cuma janji aja kan, cuma mulutnya aja gitu kan, tapi buktinya kayak gini. Ya udah, saya harus menindak lanjuti lagi, dan saya alhamdulillah didukung sama lawyer saya gitu, dan keluarga saya juga dukung, jadi saya berani fight. Mbak, tapi ada komunikasi nggak Mbak? Dengan Rio Revan nggak? Oh enggak, saya udah nggak pernah berkomunikasi lagi sama dia. Terkait isu yang nuntut 8 miliar itu benar emang? Enggak. Nah itu juga yang perlu kita klarifikasi. Kan ada dua nih, yang satu penghinaan pencemaran nama baik dan satu fitnah. Akun tersebut menyatakan bahwa klien kami Hendy ini melakukan tuntutan sebesar 8 miliar. Pertanyaannya dan faktanya, why not juga kalau kita tuntut 8 miliar gitu. Tapi faktanya kita juga nggak tuntut segitu, 4M ya, 4M, dan itu hal yang wajar sama sekali. Dan tidak yang dimintakan oleh seorang istri. Saya ingin mewakili perasaan daripada seorang istri, bagaimana coba perasaannya daripada klien kami ini nungguin suami ya, selama dalam penjara. Selepas dia keluar dari penjara, dengan setia dia nungguin, membiayai diri sendiri, membiayai suaminya di dalam. Keluar dari penjara, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah gugatan cerai. Nggak sampai di situ saja, gitu loh. Ketika ada beberapa akun yang ikut melakukan penghinaan terhadap istrinya, ya kan? Beliau bukannya malah membela, ya bukan malah mengklarifikasi, malah makin ngompor-ngomporin atau mengiyakan. Ini kan gimana coba perasaan seorang istri, seorang wanita seperti itu? Bang, angka itu keluar dari mana bang? Ya itu nanti lah, itu konteksnya adalah persidangan di pengadilan agama, dan mohon maaf karena di persidangannya tertutup, kita nggak bisa omongin sekarang. Itu ada norma yang harus kita, dan azas yang harus kita taati. Untuk kepentingan kapan ya ada atas body shaming itu? Ya pasti secara imaterial sudah pasti. Batin lah ya. Batin lah, ya gimana sih perasaan seorang wanita? Gitu loh. Kasihan. Betul. Jadi menuntut maaf atau ganti rugi? Ya kalau udah pidana, ya sudah pasti masalahnya lari pidana lah. Kayak ini nggak ada kata maaf gitu kali ini untuk kayak akun dan RR sendiri. Maksudnya saya juga kan selama rumah tangga juga kekerasan fisik, psikis gitu loh, mental, lahir, batin, saya udah maafin semua, tapi kayak begini udah cukup lah. Saya kan manusia biasa. Mbak ini Sabaran lah ya. Nah ini itu postingannya kapan sih saya ini? Postingannya beberapa hari lalu. pasti belum lama ya. Jadi kelanjutannya gimana Bang Hendra? Ya kelanjutannya kita ikuti proses hukumnya aja juga yang ada, karena ini kan baru kita buat laporannya, dan alhamdulillah sudah diterima laporan kita. Bukti cukup, Nomor laporannya, saksi Bang? dan cukup. Nanti kita inikan aja ya. Oke, Bang. Shoot ya. Nomor laporannya LP 1739 Romawi garis miring 2020 PMJ RJS. Apa bang itu pasalnya bang? Pasalnya ya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE, junto pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Nah ini nanti ada harapan spesifik mungkin?
Ya, coba ini. Harapannya sih semoga nggak terjadi sama wanita lainnya. Itu aja sih, maksudnya biar saya jadi korban dan saya memperjuangkan maksudnya hak-hak saya sebagai wanita, dan semoga juga netizen ataupun haters ataupun yang maksudnya pasangan-pasangan lain bisa saling menghargai dan menghormati biar bisa bermedsos lebih baik lagi dan bijak. Itu aja sih. Bang, stok shot itunya bang, udah bang. Oke. Bang, tapi Bang, Jadi gini ya, yang intinya dilaporin gini, jadi secara mikro apa yang saya sampaikan seperti itu. Cuma secara luas, secara makro bahwa memang harus ada aturan-aturan dan norma-norma kepatutan kita dalam bermedia sosial. Baik itu dari para pengguna, dalam arti kata objeknya yaitu para public figure maupun netizen-netizennya gitu loh. Nggak semua isi perut atau isi kepala itu harus disampaikan. Itu kan public area, sama aja kayak kita ngomong. Kalau kita ngomong kotor juga itu kan pasti sama saja. Itu bukan merupakan sesuatu hal yang patut dan layak, apalagi di iklim hukum kita maupun ada di standar kita seperti itu. Bang, nama baik ya Bang. Ya, betul. Udah bang, ini stok shot itunya bang. Kesianan nih bang, belakang saya nih. Ada kemungkinan apabila pengembangan nanti ke arah situ, monggo penyidik silakan. Oke ya. Oke bang, angkat bang, stok shot bang. Bang, sejauh ini yang laporin akun bodong berarti Bang ya? Iya. Ada akun bodong, ada akun real. Tahan bang. Lalu bang, agak naik. Bang, naik ini bang. Bang, ke kanan dong bang. Bang, ke kanan dong bang. Oke. Kanannya belum bang. Ya, Ya. Kiri. Akun bodong nggak? Iya. Kanan Bang. kanannya bang. Oh, udah kayak lampu Lobang. Tengah bang. Tengah. Udah geli banget. Oke. Putar dua kali. Oke. Bang, foto sebelah sini bang. Udah. Update yang katanya cerai sama Karina. Bercanda.